Biar rohmu terus, biar rohmu menguasai setiap pribadi. Biarlah rohmu mempribadi atas setiap umat. Biarlah rohmu terus menguasai setiap jiwa-jiwa. Kami percaya sampai saat ini kasih setiamu tidak berubah. Kami percaya otoritas firman-Mu sampai saat ini nyata di tengah-tengah hidup kami dan mengerjakan setiap pribadi kami. Sebagai sosok pelita emas, kaki dian emas yang siap Tuhan nyatakan, Tuhan tempatkan, Tuhan tampilkan di tengah-tengah gelapnya zaman. Dan kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Yesus Kristus, kiranya kuasa kasih-Nya terus dinyatakan melimpah atas masing-masing pribadi kita, baik yang ada di ruangan ini, demikian juga rekan-rekan hamba Tuhan, sidang jemaat, para penatua yang mengikuti ibadah pagi ini secara live streaming. Puji Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar memahami, mari kita belajar untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Ketika kita memahami apa yang menjadi ketetapan dan kehendaknya Tuhan, maka menghadapi masa depan yang dikatakan oleh para pemimpin dunia, masa depan bumi dipenuhi dengan ketidakpastian. Kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi budaya, bahkan kondisi seluruh alam semesta dikatakan sedang menghadapi ketidakpastian. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya harus menanggapi, harus meresponi
harus bersikap, harus bertindak. Sementara pemimpin-pemimpin dunia yang punya kapasitas yang begitu kuat dalam berbagai segi, dalam berbagai sisi, mereka punya power. Tetapi perlu kita ingat, perlu kita pahami, perlu kita mengerti, ada power yang secara spesifik hanya dipercayakan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Power yang sumbernya dari tahta Allah, dari kerajaan Allah, di mana kuasa itu tidak sembarang orang dipercaya. Pribadi-pribadi yang dipercaya kuasa, bahasanya Petrus, kodrat ilahi. Orang-orang yang dipercaya kodrat ilahi itulah yang akan lebih siap menghadapi ketidakpastian. Sebab bagi Tuhan, bagi firman Tuhan, semua adalah pasti. Amin. Amin. Bagi Tuhan semua adalah kepastian. Untuk itu ketika kita mendengar, kita melihat isu-isu yang sedang berkembang akhir-akhir ini tentang kondisi yang akan datang tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang seperti ini, seperti itu. Orang-orang yang memahami kehendak dan ketetapan Tuhan akan terus maju dan terus maju keluar sebagai pemenang atas setiap peristiwa kondisi apapun yang terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar akan kebenaran firman Allah. Injil Matius pasal 5. Silakan yang di belakang yang tidak ngurusi anak, silakan duduk di depan, kecuali ngurusi anak. Jadi yang tidak ngurusi anak dan cucu, silakan isi kursi yang di depan. Biasakan untuk masing-masing bertindak bijak. Depan ini bukan kursi panas, tapi kalau sudah tidak kuat, tidak bisa bertahan lama duduk di depan. Posisi saudara itu tahbisan saudara, kursi saudara itu tahbisan saudara. Jadi harap paham hal-hal yang demikian. Pasal 5 Matius ayat 13. Kita mulai dari situ dulu. Garam dunia dan terang dunia. Enggak. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Terus Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. ketika garam, namanya garam itu harus asin. Tapi ketika garam itu sudah tidak asin, maka dikatakan hanya dibuang dan diinjak orang. Terus Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. bercahaya dengan perbuatan yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di surga berarti melakukan sesuatu yang baik. Memuliakan Bapa di surga berarti tindakan dalam kebenaran kerajaan Allah. Sebab ada orang punya sudut pandang perbuatannya baik, tapi belum tentu benar menurut kerajaan Allah. Amin. Ukuran yang dipercayakan atas hidup kita, standar kebenaran kerajaan Allah akan menjadikan kita sebagai pelaksana kebaikan di bumi. Menjadi garam dan terang. Ini tingkatan dasar kekristenan. Pengikut Tuhan Yesus disebut dalam agama, disebutkan di sana dengan label agama Kristen. Oleh sebab itu, apapun labelnya, pengikut Kristus mau dikatakan apa, tetapi aturan kerajaan Allah, aturan baku kerajaan Allah ini yang harus kita pahami. Tugas misi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita menjadi garam dan terang. Kita belum meningkat sampai kepada posisi kaki dia. Kalau kita sudah masuk kepada pengajaran kita wahyu, maka di tengah-tengah 7 kaki dia itu berdiri seorang serupa manusia dengan kostum yang spesifik. Orang itu berada di tengah-tengah 7 kaki dia. Dalam pengajaran dasar pola tabernakel, misi pertama menjadi terang, menjadi garam dunia. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, ada berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita dan lain sebagainya. Itu dasar. Coba dibaca. Ini menggambarkan, ini ucapan-ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa kebahagiaan yang sejati bersumber pada ketetapan dan kehendak kerajaan Allah. Di dalam pengajaran ini Tuhan Yesus tidak pernah menyampaikan bahwa materi merupakan fokus dan titik sumber kebahagiaan. Ini perbedaannya, ini spesifiknya pengajaran Tuhan Yesus. Ketika mau merekrut murid-murid, barang siapa mau syaratnya mengikut Tuhan Yesus, barang siapa mau memikul salibnya, maka dia layak. Dikatakan barang siapa mau membajak dan menoleh ke belakang, Tuhan Yesus katakan orang itu tidak layak untuk aku. Artinya kalau sudah komitmen mengikut Yesus dalam panggilannya masing-masing, pantang menoleh ke belakang. Ini tidak mudah kan? Coba ayat yang ketiga, pasal 5, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang mempunyai kerajaan Allah itu yang miskin. Kata miskin di sini bukan miskin terus tidak punya apa-apa. Artinya selalu kurang akan pengertian ilahi. Bukan merasa penuh, merasa ngerti semua tentang kehendak dan ketetapannya Tuhan. Makanya ketika sang hikmat itu berjalan mengamat-amati, melek malam, siang malam, rino wengi melek, belajar memahami, belajar ngerti tentang hikmat di bumi ini, tentang makrifat yang dicari-cari oleh manusia. Orang yang mengatakan bahwa dirinya bermakrifat, bahwa dirinya berhikmat, pengkhotbah mengamat-amati, ternyata juga mati juga. Ya orang.
Iya apa enggak? Ya, iya apa enggak? Ketika saudara mulai paham, saya menemukan ayat itu iya. Terus apa sih sejatinya yang dikehendaki Tuhan? Nanti ini urutan selanjutnya nanti kita paham. Berbahagia yang miskin, bukan miskin terus kemiskinan absolut, tidak punya apa-apa. Tidak seperti itu. Terus tidak perlu materi sama sekali. Tuhan ngerti bagaimana pelaksanaan misi di bumi ini berada pada materi. Tetapi ingat, itu sepertiga bagian. Yang 2/3 bagian itu bukan materi. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bagaimana ketika orang tidak merasakan duka cita dan merasakan penghiburan? Itulah kenyataan kehendak Tuhan dan ketetapan Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. orang yang berhikmat, bermakrifat itu akan melahirkan satu tindakan, satu kalimat, satu pribadi yang lemah lembut, yang akan memiliki bumi, artinya punya tempat, punya otoritas, dan bisa mengelola. Dipercaya tempat, bisa mengelola. Karena apa? Karena kelembutan hatinya. Terus, Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. lapar dan haus akan kebenaran, akan dikenyangkan, akan dipuaskan oleh kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya, Karena mereka akan beroleh kemurahan. ya berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Bagaimana? Mungkinkah manusia bisa melihat Allah? Tidak mungkin. Dalam kiasannya dikatakan dia sebagai kepala, gereja sebagai tubuhnya. Apa mungkin? Itulah harga yang dia bayar lunas untuk gereja yang percaya. Dia berkorban di kayu salib demi menempatkan tubuhnya dalam posisi betul-betul tak bisa tubuhnya Kristus. Bagi gereja Tuhan, bagi jemaat yang tidak menghargai pengorbanannya, otomatis tidak mungkin dalam posisi itu. Tidak mungkin. Karena apa? Karena dia berkorban di kayu salib demi memposisikan umat, demi memposisikan gereja Tuhan sebagai tubuhnya. Sampai dikatakan tidak ada cacat celah, dalam kata lain mereka gereja Tuhan harus sempurna dan siap menyambut kedatangannya dalam posisi, dalam kondisi spiritualitasnya sempurna. Terus, Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. nah, orang yang membawa damai itu berbahagia, akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai. Nah, sekarang itu banyak orang yang menyatakan dirinya anak-anak Allah. Tetapi di mana orang itu ada, justru tidak membawa damai. Justru membawa keresahan, membawa perpecahan, membawa persengketaan. Apakah masih berani menyebut bahwa dirinya anak Allah? Coba kita belajar secara jernih, membuka pikiran, membuka hati, betul-betul clear di hadapan Tuhan. Kita ini tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Karena targetnya itu pelita emas, targetnya bintang-bintangnya Tuhan. Kalau dari tengah-tengah kita persekutuan kecil sampai tahu Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak anak cucu kita ada yang dipakai Tuhan secara spesifik menjadi bintangnya Tuhan.
Kita punya tanggung jawab yang tidak ringan mempersiapkan mereka. Makanya tak rewangi bengi saya berjuang keluar dari rumah. Saya belajar melek mengamat-amati kondisi yang ada di bumi, mengamat-amati kondisi gereja Tuhan, mengamat-amati manusia yang ada di bumi. Demikian juga mengamat-amati anak cucu, harapan orang tua. Sekiranya Tuhan berkenan berkehendak atas mereka. Kiranya Tuhan membimbing terus bertumbuh di dalam kekuatan hikmah makrifat itu, sehingga anak-anak cucu kita, generasi masa depan kita adalah generasi pemenang abadi. Masukkan kata, masukkan kalimat yang berguna membangun dirinya. Anak-anak itu masih putih, masih bersih. Saudara Worship Leader mengatakan salam GPA. Masuk itu tertanam nengone anak, nengone cucu. Dia katakan sama Kairos itu, salam GPA anak. Aku pemenang. Kok otomatis jawab? Saya tidak ngajari, tetapi dengar saudara Worship Leader di sini, salam GPA. Saudara jawab serentak, aku pemenang. Ketika saya bilang salam GPA, si kecil jawab, aku pemenang. Nangis, menunjukkan bahwa dia itu masih polos, masih putih. Maka Tuhan katakan, barang siapa yang mempunyai kerajaan Allah adalah pribadi-pribadi yang seperti anak kecil, polos. Tidak tahu dendam itu koyo apa, sakit hati koyo apa, dia tidak ngerti. Habis mainan sama temannya yang lain mungkin dorong-dorongan, yang lain nangis, yang lain mungkin sampai kesakitan. Nanti setelah beberapa menit sudah berpelukan lagi kan kalau anak kecil. Tidak ada namanya sakit hati koyo apa, orang ngerti. Bodoh dalam berbuat jahat anak kecil, tetapi pintar dalam ketulusan hati, pintar dalam kemurnian hati, masih polos. Makanya ibarat saudara itu pahlawan. Firman Tuhan katakan, ibarat saudara itu pahlawan. Saudara pegang anak panah itu, saudara meluncurkan kemana anak cucumu itu. Saudara mau pertajam dengan apa? Nanti terus dinamika hidupnya spiritualnya nanti juga akan niru saudara. Karena lingkungan kecil itu juga sangat menentukan kemana arah anak itu. Dalam pergumulan doa, yang lain yang tua-tua pakai jaket double, tebel. Anak kecil itu tidak mau pakai jaket. Pakai kedua nggak mau, pakai kaos kaki nggak mau, dibuang semua itu. Terima nangis belum komeng bergoda kok, minta jaketnya dibuang. Daya tahannya lebih kuat. Daya tahan fisiknya dalam mengatur suhu badan itu spesial. Yang lain jaketnya double. Anak sekecil itu dia tidak mau, dengan santainya dia. Polos, suci hatinya, dia bisa melihat kerajaan Allah. Nah, sudah dicoret-coret dengan sesuatu, dengan kata, dengan kalimat yang tidak membangun dirinya, kan untuk menghapusnya lagi kan sulit. Isi dengan sesuatu yang berguna untuk masa depan anak cucu kita, supaya betul-betul menjadi harapan kita, harapan firman Tuhan, betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang menang dan terus merebut kemenangan di tengah-tengah kesulitan zaman. Amin. Supaya generasi yang kuat, generasi yang tangguh, bukan generasi yang cengeng, membawa damai. Karena mereka akan disebut anak Allah. Berbagilah orang yang dianiaya,
oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. dan proses demi proses karena kebenaran akan membawa hidup kita kepada kerajaannya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela Dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. ada fitnah, ada hinaan, ada aniaya karena kebenaran firman Tuhan. Itulah proses yang harus kita jalani. Bersukacita dan bergembiralah karena upah membesar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Sampai situ. Para nabi, para rasul, demikian juga umat Tuhan, banyak yang merasakan betapa dahsyatnya kuasa kasih Tuhan itu dan perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan yang maha dahsyat itu. Jadi jelas kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia ketika kita menjadi pelaksana kebenaran firman Tuhan. Ketika kita harus melaksanakan misi menjadi garam dan terang atas dunia. Nah, menghadapi ketidakpastian, Tuhan mempersiapkan kita menjadi sosok pelita emas. Pola tabernakel itu jelas. Jadi ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir menuju Kanaan yang sekarang ditempati itu, melewati perjalanan panjang, dan Tuhan menetapkan satu ketetapan kerajaan Allah untuk mereka bisa beribadah kepada Tuhan supaya mereka selamat. Itu pola ibadah tabernakel. Lengkap dengan tahbisan tata caranya bagaimana pelayanan dalam pola tabernakel itu sudah diatur oleh Tuhan. Itu penyelamat supaya mereka selamat dalam perjalanan sampai ke Kanaan dengan selamat. Sehingga Tuhan berkenan memelihara mereka. Dan akhirnya berbicara dari hal tabernakel itu berbicara dari hal bait Allah, bait suci. Berbicara tabernakel seutuhnya, yaitu berbicara dari hal gereja, organisme tubuh Kristus. Tabernakel sejati. Supaya kita selamat dari 21 malapetaka yang akan terjadi pada akhir zaman. Karena betapa rusaknya generasi akhir zaman, sehingga Tuhan akan memusnahkan dunia ini dengan 21 malapetaka. Terus bagaimana gereja, orang-orang percaya pada akhir zaman supaya bisa selamat? Orang-orang pada akhir zaman supaya selamat maka harus masuk bahtera penyelamat. Apa itu bahtera penyelamat? Hidup beribadah dalam pola tabernakel. Kalau seorang kaya raya di bumi mempersiapkan diri karena dunia ini mau kiamat, maka orang-orang kaya mempersiapkan diri untuk hijrah ke planet lain dan mau membangun bahtera sebesar-besarnya karena punya uang. Kan beritanya begitu. Jadi para bukan hanya jutawan, miliarder, bahkan apapun sebutannya, mau bikin apa saja mereka bisa. Padahal seluruh alam semesta beserta unsur-unsurnya semua akan mengalami pemusnahan. Baru setelah pemusnahan selesai ganti yang baru oleh Tuhan.
Ya kok ada manusia yang mau karena kekayaannya, karena materinya cukup, mau bangun perahu bahtera segede-gedenya bahtera Nuh katanya, terus supaya nanti bisa selamat menuju ke planet. Seringkali karena kita ini menghadapi ketidakpastian, rohaniwan juga banyak yang bingung. Wong Jawa karena kemeng sirai, ndase ngeluh tadi. Padahal firman Tuhan katakan, ketika 10 tulah itu melanda Mesir, umat pilihan Tuhan apakah juga ikut dimusnahkan? Kan tidak. Ketika kelaparan besar melanda Mesir, Yusuf sudah menerima pewahyuan dari Tuhan bagaimana caranya umat Tuhan diselamatkan. Firman nubuat sudah jelas. Ada padang penggembalaan yang dipakai Tuhan untuk memelihara umatnya. Kenapa susah-susah? Firman Tuhan sudah jelas mengatakan Tuhan tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah. Kurang jelas dia. Sehingga manusia dengan kekayaannya berusaha bikin perahu yang gede untuk berangkat ke Mars. Padahal firman Tuhan katakan seluruh unsur-unsur alam semesta semua akan hancur, luluh lantak. Tidak ada orang yang kuat dengan materi, tidak ada orang yang hebat di bumi. Makanya setahap demi setahap kita akan mengerti bagaimana sih caranya. Tidak usah pusing supaya kita selamat dari ancaman maut itu, dari ketidakpastian itu. Mari kita kembali kepada menjadi garam dan terang. Dalam pola tabernakel kita jelas ngerti, masing-masing sudah paham. Garam dan terang itu posisinya ada di suasana halaman. Dasar kekristenan. Seringkali dalam pengajaran disebutkan ketika aku masih kanak-kanak, aku berpikir, aku bertindak, aku bicara seperti kanak-kanak. Menjadi terang, menjadi garam. Ada 10 hukum perjanjian baru yang dimana ada hukum nikah, ada hukum ibadah, hukum pergaulan. Bagaimana pergaulannya orang-orang yang ibadah dalam pola tabernakel, bagaimana nikahnya orang-orang yang ngerti tabernakel, bagaimana orang-orang beribadah dalam pola tabernakel. Di sana sudah diatur sedemikian rupa ketetapan baku pengajaran firman Tuhan. Tetapi seringkali karena obsesinya manusia, karena manusia itu kalau mendengar kata penderitaan, maka manusia menjadi trauma. Kalau manusia itu mendengar kata menderita, mendengar kata salib, sudah takut, mandek berpikir. Ada satu kemenangan, ada satu keselamatan yang kekal. Banyak orang suka kembang mawar. Ada mawar yang harum, ada mawar yang tidak berbau harum. Rata-rata sebagai tanda kasih, tanda cinta, orang bawakan sekuntum bunga mawar. Orang yang bawa bunga mawar itu tidak pernah berpikir bahwa bunga mawar diambil dari pohon mawar yang juga berduri. Di balik duri-duri yang tajam itu ada sekuntum bunga, 2 kuntum bunga yang indah yang selalu dirindukan orang. Ada keharuman di balik itu semuanya. Di balik proses salib, di balik proses penderitaan daging, disitulah kemenangan terpancar. Naik kepada tataran selanjutnya, yaitu
ruang suci. Di ruang suci ini maka ada pintu kemah yang harus kita lewati. Masuk di sana ada benda namanya meja sajian, pelita emas, dan mezbah dupa. Semua benda-benda tabernakel satu sama lain terkait, tidak bisa terpisahkan. Ketika kita mengerti, ketika kita memahami kehendaknya Tuhan, bahwa di tengah-tengah 7 kaki dian emas itu imam besar bekerja secara maksimal. 7 kaki dian menggambarkan bahwa menyambut ketidakpastian hidup pada akhir zaman, maka gereja Tuhan harus dibentuk, gereja Tuhan harus dihantar pada kondisi spiritualitas yang matang, spiritualitas yang terus bergerak dinamis menuju kerajaan yang sempurna itu. Nah, ini perlu kita pahami secara gamblang, secara jernih, secara teliti. Dan ketika kita sudah memahami kebenaran firman ini, mari kita di dalam Dia di dalam kita. Dan kita hanya mendengar dan melihat yang lain, kita jadi penonton selamanya. Saudara, di mana-mana tidak akan membawa damai. Dulu ketemu tokoh yang satu ngomongnya kok gini ya, nanti ketemu yang lain lagi ngomongnya gini, sesuai ahlinya masing-masing. Pembuatan benda-benda tabernakel ini dikerjakan oleh ahlinya masing-masing. Mari dibaca kita Wahyu pasal pertama ayat 12 mulai. Wahyu pasal pertama ayat 12 mulai. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian dari emas. Terus, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, ya, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Panjangnya sampai di kaki dikatakan demikian. Terus, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Terus, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang ke7 bintang, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Terus, dan rahasia ke7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke7 kaki dian emas itu. Ke7 bintang itu ialah malaikat ke7 jemaat, dan ke7 kaki dian itu ialah ke7 jemaat. Ya, jemaat harus dihantar, jemaat harus terbentuk laksana kaki dian emas. Kalau kita sekilas memahami dari ayat per ayat, di mana penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar di tengah-tengah 7 kaki dian, ini menggambarkan bahwa demi kesempurnaan gereja, sehingga
sehingga satu saat gereja itu ditempatkan dalam posisi yang tepat sebagai tubuhnya Kristus. Kalau dalam benda tabernakel sebagai sosok kaki dian atau pelita emas, ketika sudah selesai dibentuk maka pelita emas itu ditempatkan di ruang suci. Ketika pelita emas itu ditempatkan di ruang suci, dia sudah menyala di ruang suci. Itu pun terus dalam pantauan imam besar. Ini sudah ditempatkan dalam posisi tak bisa, tetap dalam kontrol imam besar agung itu. Saudara, mari kita belajar ngerti, belajar memahami, sehingga ketika kita ini ngerti firman Tuhan, maka kita tidak terjebak kepada pikiran. 2 Timotius pasal 2 disiapkan. Kita tidak terjebak kepada pikiran, perasaan yang jahat. Kalau kita ngerti kebenaran firman Tuhan, kita tidak punya tindakan, perkataan yang buruk antara satu dengan yang lain. Sebab apa? Kita tahu latar belakangnya nanti. Nah, ketika kita sudah tahu latar belakangnya sebagai orang-orang yang berhikmat, bermakrifat, mari kita berpikir kasih, bertindak kasih, berperasaan kasih. Kalau kita berperasaan kasih, berpikir kasih, maka berkata kasih, bertindak juga penuh kasih, maka kita tidak ada sesuatu yang jahat untuk orang lain. Sebab Tuhan murka kepada hamba-hamba yang jahat. Ketika menanti kedatangannya kok tidak datang-datang, suasana kejenuhan menunggu waktunya dia datang itu akhirnya dimanfaatkan oleh hamba-hamba yang jahat untuk saling menyerang satu sama lain. Itu pikiran yang jahat, itu tindakan yang jahat. Kalau kita membaca 2 Timotius pasal 2, mari 2 Timotius pasal yang kedua, langsung dibaca ayat 19. Ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dasar yang diletakkan Tuhan itu kokoh, teguh. Jadi dasar kebenaran firman itu sudah kokoh, sudah kuat, bagus. Dan kita perlu tahu Tuhan itu mengenal siapa kepunyaannya. Ditegaskan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Teruskan dulu. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, Ya. melainkan juga dari kayu dan tanah. Ya, terus? Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Ya, emas dan perak dipakai untuk maksud yang mulia. Terus? Yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ya, yang disebut terakhir itu kayu dan tanah itu. Terus? Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. amin. Sampai situ dulu. Saudara, mari kita pahami. Seringkali kenapa terjadi persengketaan, kenapa terjadi satu prasangka jahat, pikiran yang jahat, akhirnya bertindak jahat. Ketika manusia tidak memahami latar belakang dari bahan baku yang dibuat dalam pembangunan rumah rohani,
maka selamanya manusia akan menjadi salah paham, gagal paham terhadap satu sama lain. Bahkan terhadap firman Tuhan sendiri kepada gembala juga akan salah paham. Kenapa menjadi orang yang gampang salah paham? Dia tidak ngerti dirimu itu dibuat dari apa. Dalam rumah yang besar ada perabot yang dibuat dari perak, dari emas, dari kayu dan tanah. Setahap demi setahap kita akan pahami sifatnya perak, sifatnya emas itu seperti apa. Emas itu menggambarkan apa? Perak itu mengkiaskan apa? Ketika kita ngerti itu, nanti akhirnya kita ini bisa tepos liro, bahkan kita bisa tebak dodo, siapakah aku ini Tuhan. Saudara tidak akan berani menghakimi orang lain. Oh, ternyata dirimu juga bukan emas kok. Mungkin orang yang saudara hakimi bisa berdoa siap malam untuk saudara, belum tentu saudara bisa berdoa untuk orang lain seperti itu. Ternyata apa? Kamu dari kayu, kamu dari tanah. Tanah saja ada kriterianya. Orang dengan gampangnya mengatakan bagaikan bejana. Lagunya itu bagaikan bejana siap dibentuk, di tanganmu kuasa Rohmu selalu jadikanku Allah dalam rumahmu, ya, di tanganmu bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Saudara, tanah lempung bahasa Jawanya, tanah liat yang akan dibuat menjadi bejana, itu ada kriterianya. Tidak sembarang tanah. Nanti dicari sendiri di rumah, di Google dibuka tanah lempung. Ada ciri-ciri khusus. Ya, sekarang ketika saudara ini digambarkan, ketika bejana itu sudah dibentuk dengan tanah pilihan, maka bejana itu tidak mudah retak dibanding tanah biasa, tanah sembarangan. Sama-sama dibuat bejana, baru belum proses pembakaran aja sudah rusak, baru dibentuk saja sulit melekat. Tanah lempung pilihan yang akan dibuat menjadi bejananya Tuhan adalah tanah pilihan di mana punya daya rekat yang tinggi, partikelnya lembut banget, punya daya rekat yang tinggi, yang tidak gampang dilepas. Tidak tahu yang ngelem siapa, tidak dikasih lem, padahal itu daya lekatnya tinggi antara partikel debu
yang satu sama lainnya, mengikat. Sekalipun debu, lempung, tetapi sudah ngerti kesatuan itu penting, kerukunan itu penting, itu lempung. Bukan tanah kuburan. Ngerti? Tanah kuburan itu baunya bau kematian, bau perpecahan, bau kehancuran, bau tulang belulang. Sekalipun kenyataannya bahan dari tanah tadi, dikatakan bahasa Jawa dari tanah lempung tadi, untuk maksud yang kurang mulia, tapi masih dipakai Tuhan. Amin. Amin. Kurang mulia, tapi tetap masih dipakai. Bahasanya Kairos, lumayan. Oma ada lumayan. Omanya bilang, mana ada lumayan. Rada lumayan kok. Iya, Oma lumayan deh. Dipakai Tuhan. Terus yang dari bahan kayu yang dipakai untuk perabot bait Allah tabernakel, itu kayu pilihan, bukan kayu sembarangan. Ini juga perlu dipahami juga. Kayu, makanya disebutkan kayu penaga. Orang Yahudi bilang apa itu? Kayu sitim atau kayu apa itu? Tidak mudah retak. Partikel seratnya halus, tidak mudah retak. Tidak gampang menyimpan getah. Jadi halus dan motifnya bagus. Motifnya bagus, belum dipoles emas saja motifnya orang ketika diketam suet gitu, diketam, hasil ketapannya itu dilap gitu, wis api, padahal belum dipoles emas, wis api. Saya bukan tukang kayu, tapi kalau sudah mau pesen meja tak buatkan. Dan jadinya kapan? Seminggu jadi. Oh, jangan ditarget. Aku di gembala sidang kayak menjadi target pada tukang kayu aja. Gembala kan ya. Tapi sekalipun saya gembala sidang saya bikin meja ya lumayan ya. Baliknya kayak lumayan. Kalau dipasarkan di nilai ekonomisnya juga ada dari bahan yang ada. Kayu penaga yang dipakai menjadi perabot tabernakel itu punya ciri khusus. Kalau menyimpan getah, nanti dipoles emas akan rusak. Ini punya ciri khusus, halus, bagus motifnya, apalagi dipoles emas akan tambah luar biasa. Lah, sampai kepada bahan emas. Emas ini emas murni yang dipakai pembuatan dasar dari kaki dia. Beda pola pikir tanah lempung, karena pola pikir emas itu beda. Pribadinya itu wah, betul-betul, tapi semua nanti berada di dalam tangannya Tuhan. Yang tanah tadi daya rekatnya itu juga sangat dihargai Tuhan. Tidak mudah pecah juga bencana itu. Asalkan mau dibentuk, ada kerikil-kerikil, ada unsur pasir di dalamnya, dibuang itu sampai betul-betul murni menjadi tanah lempung. Proses menjadi satu kepal tanah lempung ini sudah waktunya tidak bisa singkat. Kadang-kadang ketika kita mau diproses, dihilangi pasirnya, dihilangi mungkin bahan batunya, sampai murni menjadi tanah lempung saja, mencolot sana mencolot sini, berdalih ini berdalih itu,
baru mau dibersihkan dari unsur-unsur yang bukan lempung. Berarti prosesnya sangat jauh berbeda dengan prosesnya emas. Kalau posisimu di bait Allah, posisimu dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus, Tuhan akan menempatkan saudara pada posisi-posisi yang mulia. Tentunya beda prosesnya. Jangan iri. Kenapa Tuhan proses kok gak seperti itu? Ini jelas beda. Sebab kemuliaannya berbeda. Tapi bukan berarti yang dari tanah lempung tadi tidak dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Tapi untuk pekerjaan yang kurang mulia. Jangan terus nanti merasa terus baperan gitu. Lah iya pancen aku tanah lempung. Terus ya, kalau suami lagi baper kayak ngono, istri harus bijaksana. Istri dia harus menjadi air yang menyejukkan. Untuk Mas sampai juga dari tanah kuburan. Yang tanah kuburan ini dikeramatkan orang. Karena punya adat uang yang jemput tanah kuburan barang ada, atau tanah kebun ya kan. Sudah nek suami lagi baperan, merasa tidak berguna, merasa tidak kepake apa-apa, sudah dipakai Mas. Itu masih di tangannya Tuhan, lagi dibuat kok ini kok. Lagi diucal-ucal, nanti diucal-ucal. Dan nek mau bikin bejana itu kan di remah-remas itu ini jangan-jangan ada kerikilnya kan, nanti kan terasa kan. Kulitmu kan akan nyenggol, mau kerikil sidik, pasir aja kerasa kok. Nah itu nanti ganggu proses produksi. Saudara tahu enggak ketika Tuhan itu mau bentuk saudara, kadang itu terganggu dengan sesuatu yang terselip di dalam pikiranmu. Supaya enggak ganggu Tuhan mau itu buangan itu. Kadang ketika orang mungkin prosesnya terlampau jauh, terlampau lama, terlampau Tuhan. Kenapa kok seperti ini? Kenapa seperti ini? Tuhan itu ya memang endingnya Tuhan pasti tolong, tetapi Tuhan itu mau menunjukkan kasihnya sebelum ending. Kita harus acting bener. Itu sebelum saudara kan maunya tetap ending gitu kan. Padahal sebelum ending itu ada sesuatu yang dahsyat, ada pergumulan, ada perjuangan yang luar biasa, di mana Tuhan mau campur tangan, Tuhan mau menunjukkan kuasa yang dahsyat itu di tengah-tengah. Ini skenario yang sudah digelar Tuhan untuk saudara kerjakan, untuk kita kerjakan itu. Mari kita kerjakan sampai selesai. Jangan cepat pengen ending. Itu sudah ada waktunya tersendiri. Maka bahasa Jawa itu ada bahasa Jawa, semua bahasa Jawa itu. Ayat 20 bahasa Jawa itu coba kita bacakan gini ya. Ing sajrone omah sing gedhe kuwi prabote rupa-rupa. Ana sing digawe saka sloka. Tahu sloka? Sloka itu perak. Ana sing digawe saka emas. Ana maneh sing digawe saka kayu lan lempung. Di sini tidak disebutkan lemah, tapi lempung. Ini tanah pilihan dengan kriteria khusus bahan baku pembuatan bejana. Ono sing dinggo keperluan istimewa, ono sing dinggo keperluan lumrah. Apa lumrah? Wajar, biasa. Menawa wong ngresiki awake saka sarupaning piyala,
sesuatu yang jahat, wong mau bakal diagem nindakake perkara-perkara sing mulya. Mau dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Sing maedai marang Gustine. Wong mau samekta diagem nindakake pegawean sing utama. Kita tahu samekta. Pak samekta almarhum. Samekta itu siap sedia. Ini dari emas atau perak. Orang itu selalu siap sedia. Berarti emas. Gampang banget. Ini kiasannya itu gampang banget dimengerti. Jadi kalau orang itu siap sedia, selalu on time untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia, berarti wong ini pribadinya sudah pribadi emas dan perak. Tetapi kalau tidak mau on time, aku kan mengamati. Wah, saya kerja, jadi mau ketika Jumat naik ke bukit sembahyang semalam pagi. Apa saya terus persiapan dulu di rumah, mau barang aku terus nanti barang beberapa jam istirahat dulu, tidur nanti sampai kan. Biar nanti malam bisa celeng berjaga begitu. Bisa kerjakan apa yang bisa saya kerjakan? Ayah ngetang, ayah profil, bikin pasang sengkang, bayar kurus lubang kurus, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Terus yang lain, partner saya sudah untuk lirik sepatu rupanya suatu lancip mungkin nganteler asli nih awan itu turun sedih loh. Tapi kebalannya muter yang kono masa arti tinggal turun. Itu didikan. Kalau firman mengatakan selalu siap sedia untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang mulia, kita on time. Saya belajar, saya berjuang bagaimana saya bisa selalu dipakai oleh Tuhan. Secara fisik, ya udah berjuang, bangun iman, ben sehat. Setahap demi setahap apa yang bisa kami kerjakan. Ada waktu kosong yang sama, kerjakan ini, kerjakan itu. Onda kendaraan belum dicuci, pulang dari bukit, tak cuci. Yang lain tidak tahu, aku ngerti maksud nyuci aku. Enjoy saja, siap. Ada lahan bisa kita kerjakan. Jadi kalau ke pastori mau panen jagung di sebelah itu, mumpung atos, memang sudah mulai tua. Tapi kalau ada yang pengen jagung mau bakar silahkan. Di sebelah pastori ada, bude. Tak pikir tidak buat. Tinggi. Posisi jagungnya itu di atas kepala. Tidak tahu kok medeni, menakutkan, karena umum. Pohonnya tinggi, hampir 3 meter, ini jagung apa kebanyakan pupuk, sehingga sudah usia saat itu masih seger. Ya bisa juga kebanyakan pupuk itu. Alah deh. Udah gede. Apa yang bisa kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberi contoh bahwa apapun kita kerjakan bisa kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita harus memahami setiap proses yang terjadi atas kita, saudara. Seringkali kita menjadi galau, kita mau dibentuk menjadi sosok pelita emas. Saudara, kita harus belajar ngerti bahwa pelita emas ini dasar bahan bakunya emas murni. Emas murni bahan bakunya. Tapi proses pembersihan mungkin dari ada unsur tanah, unsur dari bahan tambangnya sana juga ada prosesnya juga.
Semua ada prosesnya, entah bahan bakunya lempung, kayu, perak, atau emas. Semua ada prosesnya. Tujuannya apa? Menjadi garam dan terang dan menjadi sosok pelita emas. Saudara, seringkali ketika kita ini menghadapi proses demi proses, jujur, pernahkah saudara mengalami kegalauan sehingga jenuh? Kenapa proses kok tidak selesai? Mungkin ketika salah satu anggota keluarga ada yang sakit, seakan kok Tuhan belum campur tangan, sehingga rasanya begitu berat, perasaan hati terselip, harus berjuang semaksimal mungkin. Jangan terselip pikiran, wah entek-entek duit guru-guru kamu, gara-gara papa, guru-guru mama, gara-gara kamu nak, entek-entek duit. Jangan. Saudara sedang dibentuk oleh Tuhan. Sejauh mana kemurnian hati saudara? Bukan ketika orang tua kita sembuh, bukan ketika kita sembuh dari penyakitnya itu, tetapi dalam situasi kondisi anggota keluarga kita, bahkan kita pribadi sakit, kita belajar ngerti apa maunya Tuhan. Bagaimana sikap hati kita, bagaimana sikap pikiran kita ketika kondisi seperti itu sedang terjadi atas kita. Sebab Tuhan mau saudara menjadi sosok pelita emas. Sebab Tuhan mau saudara menjadi sosok kaki dian emas yang setiap saat di sana dekat dengan misbah lupa, dekat dengan meja roti sajian, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Saudara, ketika kita ini betul-betul menyerah pada tangannya Tuhan untuk kita dibentuk Tuhan, itu sesuatu yang tidak enak menurut perasaan daging kita. Menjadi alatnya Tuhan di tengah-tengah keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, menjadi alatnya Tuhan. Bagaimana membangun sinergi, membangun kesatuan di tengah-tengah keluarga, menjadi keluarga yang harmoni, keluarga yang damai, keluarga yang penuh sukacita, sekalipun menghadapi ketidakpastian, tetapi sudah punya kekuatan iman, punya kekuatan Roh Kudus itu, bahwa di depanmu adalah sebuah kepastian. Amin. Ketika di depanmu ada satu kepastian, karena pengurapan Roh itu menguasai hidupmu, sudah tidak perlu takut. Saudara, itu sosok pelita emas. Di dalamnya ada karunia-karunia yang terus digelontorkan Tuhan untuk saudara pakai bagi kemuliaan Tuhan, membangun kesatuan, membangun kerukunan. Beda lagi dengan pikirannya tanah lempung, beda lagi dengan pikirannya kayu. Kalau kayu pernah gini dipoles bisa hilang kelonrok, dipoles hilang kelonrok. Ingat, pelita emas tanpa polesan. Pelita emas itu hasil tempaan dari emas murni satu talit. Itu sing bedane. Kenapa itu kok seperti ini ya? Kenapa itu kok seperti ini ya? Jelas beda.
Tetapi hentikan itu semua. Sekarang mari kita koreksi diri, kita berpikir, jangan-jangan aku itu juga tanah lempung yang selalu mudah retak ketika dihantam badai. Kenapa bencana tanah liat bisa dihantam badai? Serahkan bencanamu itu di dalam tangannya Tuhan. Jadilah alatnya Tuhan, kita pasti dilindungi oleh Tuhan setiap saat. Amin. Amin. Supaya kita tidak hancur berantakan dihantam badai. Serahkan sepenuh, Tuhan ngerti kalau bencana itu mudah retak ketika dihantam badai. Tetapi kita juga perlu paham bahwa lempung di tangannya Tuhan dibentuk menjadi bejana sesuai kehendaknya Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sifat ilahi, sifat emas adalah pribadi-pribadi yang berjalan dengan segenap hatinya, berjalan dengan segenap hidupnya, dengan segenap akal budinya untuk memuliakan Tuhan. Ketika tujuan hidupmu untuk memuliakan Tuhan, saudara tidak akan tersandung apalagi sifat emas, apalagi kaki dia. Kapan itu menjadi wujud nyata sesuatu dari kerajaan Allah, sesuatu yang supralogis, sesuatu yang miracle heaven itu tidak mungkin lepas dari saudara ketika saudara berada di tangannya Tuhan. Tetapi ketika kita lepas dengan pemikiran yang keliru, dengan perasaan yang keliru, kenapa itu seperti ini? Ya, bukan berarti tidak dipakai Tuhan, dipakai sesuai kehendaknya Tuhan. Tidak usah dihakimi. Amin. Amin. Bersyukur saudara ketika saudara kok serba ngerti maksudnya Tuhan, ngerti kehendaknya Tuhan. Oh, berarti saudara emas murni. Kalau dari perak, pribadi-pribadi yang menghargai bahwa dirinya sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan, akan paham, akan ngerti. Jika dinamika kehidupan saudara menjadi satu pribadi yang damai, yang tenang, dimanapun saudara berada, saudara memancarkan pancaran kasih yang menenangkan banyak orang. Sudah tidak saatnya saudara menyaksikan otoritas pengajaran kita wahyu, menyaksikan pengajaran sumber aliran air hidup yang sumbernya dari tata Allah. Yang perlu kita kerjakan sekarang, jadilah pelaksana kebenaran firman. Kalau dirimu dari emas murni, harus siap menghadapi tempat. Mungkin sudah ada yang jadi, puji Tuhan. Berarti 9 karunia rohnya berjalan dengan baik, 9 pekerjaan kasih berjalan dengan baik, 9 jabatan, mungkin ada 2 atau 3 jabatannya dikerjakan dengan sukacita, dikerjakan dengan setia, dengan penuh tanggung jawab. Ada buah-buah roh yang memancar mengalir dari dirinya. Puji Tuhan, berarti sudah jadi pelita emas. Tetapi ingat, sekalipun sudah jadi pelita emas, di sana tetap harus dibersihkan. Seraya ukupan dupa dinyalakan, dibakar. Ketika mau ditempatkan, dinyalakan kembali, ditaruh di tempatnya, di posisinya, penuh kemuliaan. Ukupan dupa tetap harus dibakar supaya tidak ada kesombongan diri. Jangan sampai ketika pelitamu sudah menyala perang, saudara lupa dengan orang-orang kudus yang Tuhan pakai mendidik saudara. Saudara tidak bisa tampil cemerlang sendiri. Ketika suatu saat
kuasa sudah dinyatakan. Berdoa untuk orang sakit sembuh seketika, bahkan orang mati sesaat didoakan bangkit kembali. Mata ini dicukupi oleh Tuhan. Saudara mungkin mengatakan apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan. Itu kan ketika saudara tidak punya apa-apa. Makanya belajarlah menyerah pada kasih karunia Tuhan, supaya tetap digenggam tangan Tuhan. Ketika hidupmu digenggam tangan Tuhan, saudara aman dalam situasi kondisi apapun juga. Amin. Amin. Ketika kemuliaan Tuhan dipercayakan dalam hidup saudara, maka kemuliaan hadirat Tuhan itu terus mengalir, menguasai hidup saudara. Ayat seterusnya 2 Timotius tadi. Ayat 22 diulang baca. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, Jauhilah nafsu orang muda, carilah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Terus Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Terus Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. amin. Tinggalkan, jauhi nafsu orang muda. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya epitomea. Epitomea itu apa? Disayat apa? Disayat. Keinginan yang kecenderungannya membawa kepada sikap tindakan yang buruk, yang jahat. Itu nafsu anak muda. Tidak cenderung cepat paham, cepat ngerti, cenderung salah paham dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan ini nafsu anak muda. Seringkali ketika sudah nasihati anak-anak, nasihat orang, ketika itu muncul nafsu anak muda, nanti akan terpancar dari mimik wajahnya. Akan diresponi nasihatmu, teguranmu, arahanmu akan diresponi dengan hati, memang dengan perasaan. Tapi anak muda tidak bisa menguasai diri, bahkan kecenderungan menilai dan menolak nasihatmu itu akan muncul, tidak bisa ditipu, akan muncul dalam apa ini, mimik wajahnya, raimu ketok, ngerti ya? Raimu kita diketok, nek mungkin menolak dan dijengkel, tambah seneng apa diketok suka rai mukanya. Nah, contohnya gitu-gitu harus ditinggalkan. Ya, orang itu sudah dewasa, dinasihati itu harus paham, harus ngerti. Kejarlah apa tadi, keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka. Keluarga-keluarga muda untuk membangun keadilan, membangun kesetiaan, membangun kasih, membangun kedamaian di tengah-tengah keluarga baru, tentunya satu perjuangan. Ya kan? Apa itu keadilan? Apa itu kesetiaan? Apa itu kasih? Apa itu kedamaian? Oh, ini harus belajar banyak. Bagaimana orang tua ketika menghadapi sikapnya anak-anak muda,
Mungkin saudara, kok begini ya? Ya, namanya anak muda. Kan kita pernah muda juga. Maunya tok gitu. Tanpa harus berpikir panjang dengan pertimbangan dan lain sebagainya. Nah, demi keadilan, demi kesetiaan, demi kasih dan damai, maka kecenderungan berpikir buruk, berprasangka buruk harus ditinggalkan, harus dijauhi. Itu maksudnya. Jadi kecenderungan untuk berpikir buruk, berprasangka buruk, berbuat buruk dalam tindakan itu singkirkan demi mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan orang-orang kudus. Hindari soal-soal yang dicari-cari, cerita-cerita yang kosong, cerita-cerita yang tidak ada maknanya. Perbanyak komunikasi, ada persekutuan, tidak bisa kumpul bareng. Sekarang ada fasilitas apa namanya, Zoom, bisa kumpul bareng lewat Zoom, bisa ngobrol-ngobrol tentang kebenaran firman, bisa sharing satu sama lain. Yang lain tidak punya kerjaan, sharing, doakan bro, ini saya merindukan pekerjaan, saya baru punya rencana begini, tolong kita bawa dalam doa. Nek Tuhan berkenan, Tuhan memberkati, nanti pekerjaan saling diberkati. Kalau ada komunikasi yang baik, siapa tahu dari saudara sharing, oh ya temanku butuh kerjaan ini, sementara temanmu yang lain belum punya kerjaan. Nah, dari situ nanti kesatuan tubuh Kristus dimulai dari keluarga lepas keluarga yang bisa sharing, memberkati satu sama lain, menyalurkan informasi, menyalurkan nasihat satu sama lain. Ingat, kita tidak semua dan tidak selamanya selalu dalam posisi yang kuat. Ada saatnya Tuhan izinkan kok betul-betul nol masih ada tulisannya, bulat. Nek betul-betul blank, tidak ada tulisannya. Artinya yang mau ditulis sudah ada. Kalau secara ekonomis kebutuhan, mau nulis ini pemasukan hari ini berapa? Nol. Iso nulis. Lalu iso nulis betul-betul tidak ada apa-apa. Perlu satu sama lain, generasi muda, keluarga-keluarga muda, perlunya sharing satu sama lain. Nanti iso ngangkat, oh ya. Tapi harus membuka diri. Jangan terlalu privasi. Ini rahasia kami. Nah, kalau terkait yang umum-umum, menyangkut kebersamaan, tidak usah privasi rek. Ben awak dhewe urip kabeh. Amin. Ben urip kabeh. Kok saya dibiarkan sendiri, yang nolong malah orang lain. Lah kok menang baik. Kan gitu kan. Seringkali menutup diri. Lah kan ada hal-hal yang bisa disaringkan. Ada hal yang tidak bisa itu privasi banget. Tidak bisa sharing di Zoom atau di apa. Bisanya mungkin sama orang tua, bisanya sama gembala, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau yang umum-umum, ya demi keadilan, demi kesetiaan, nanti tim musik, setia. Untuk bisa setia eksis dalam posisinya, mereka juga ada yang bekerja, ada yang belum bekerja. Supaya eksis gimana? Wah, satu sama lain saling bisa sharing. Wes tak gawe ini kerjaan, ngomongnya gitu. Satu sama lain, ayo urunan gawe perusahaan, ngomongnya. Perusahaan apa? Pokoknya jenengnya aja keliru. Kasih nama usaha itu sih bener yang bisa eksis itu, ya kan? Didoakan, tidak apa-apa, gitu bagus. Tetapi di manage demikian rupa, demi eksistensi, demi kesetiaan, demi kasih, damai bersama-sama di dalam memuliakan Tuhan. Tugasnya jauh, ada yang luar kota, tapi masih bisa komunikasi, menjalin kebersamaan. Nanti dari situ akan terbangun suatu komunitas orang-orang suci, komunitas yang orang-orang yang takut akan Tuhan, komunitasnya kaki dia emas. Karunia-Nya berkembang.
jabatanmu dari kerajaan Allah hidup. Buah-buah roh yang Tuhan percayakan dalam hidupmu terus mengalir, tidak pernah kering. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan, akhirnya saudara bertindak gegabah, justru malah mencari-cari soal kepada orang lain yang tidak satu visi. Sementara Tuhan memilih hidup saudara, Tuhan memilih keluarga saudara untuk suatu pekerjaan misi yang begitu mulia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun persoalan yang sedang saudara hadapi sekarang, permasalahan apapun yang seakan membuat saudara tidak berdaya, posisikan, pastikan dirimu di hadapan Tuhan. Entah aku ini emas, entah aku ini perak, entah aku ini bahan dari kayu, entah aku ini bahan dari tanah lempo. Posisikan, pastikan dirimu di tangannya Tuhan. Ketika dirimu ada di tangannya Tuhan, saudara pasti di dalam naungan berkat Tuhan setiap saat. Tidak perlu khawatir berkelanjutan, tidak perlu takut berkelanjutan, cemas berkelanjutan. Cukup gantilah pikiran dan perasaan menjadi pikiran Kristus yang terus berkembang, berderap dalam derap langkah kekuatan salib Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, jujur pasti di dalam otoritas kemenangan dari Tuhan. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 31, keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi ketika Tuhan itu sudah memilih saudara, sudah membenarkan saudara sampai nanti pada titik kesempurnaan, ketika itu Tuhan sudah mengerjakan hidupmu, tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengalahkan karyanya Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika kita sudah berada pada posisi ini? Bersyukur. Makanya entah bahan bakumu itu dikatakan lempung, kayu, perak atau emas, mari kita belajar bersyukur. Dimanapun posisimu, belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, marifat itu sehingga pikiranku diisi dengan pikiran Kristus, perasaanku diisi dengan perasaan Kristus. Tuhan sendiri yang mengerjakan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Terus siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. jadi ketika kita ini berada pada perjalanan menuju kesempurnaan itu, ada hal-hal yang seakan sulit diterima, sulit dipahami. Tetapi kembali lagi kepada posisi kita. Ketika kita ada di tangannya Tuhan, maka kita ini aman. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. amin. Semua sesulit apapun ketika kita berada di tangannya Tuhan, yang ada kita hanya bersyukur atas kesempatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Eksistensi tak bisa hidup saudara, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah nikah maupun di tengah-tengah pelayanan, sudah berada di tangannya Tuhan. Tinggal bagaimana sekarang kita mengikuti alur langkah kakinya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bagaikan berjalan